warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya Husnul Arif dari Forum News Network. Di media sosial dan juga di pemberitaan sejumlah media massa ini sedang heboh bahwa Habib Rizik Syihab itu ditahan di tahanan di bawah tanah di Bareskrim Mabes Polri. Keterangan ini kemudian dibantah oleh Mabes Polri, tapi supaya kita sama-sama tahu faktanya seperti apa, saya akan mengajak Anda ngobrol dengan sesama alumni ini, alumni tahanan Bareskrim Mabes Polri. Justru malah ini seniornya dari Habib Rizik Syihab kalau untuk ukuran ditahan di Mabes Polri. Namanya Bung Anton Permana, aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Kami. Assalamualaikum, Bung Anton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum pemirsa FNN dimanapun berada. Ya. Merdeka. Ya, merdeka. Benar ya. Kalau dari sisi angkatan tahanan di Mabes Polri yang ini Anda lebih senior ya dari Habib Rizik Syihab ya. Wah, bahasa senior ini harus diklarifikasi. Ya. Kalau untuk masa tahanan di Mabes ya lebih dulu 2 bulan lah. 2 bulan. Lebih kurang 2 bulan lebih dulu. Saya Oktober kan Habib Rizik masuk November kalau nggak salah ya. Ya. Oke. Okay. Yang nggak berapa lah, jauh lah. Ya. Dan jadi Anda karena Anda selama 7 bulan ya, 7,5 bulan ada di situ. Jadi kira-kira Anda 7,5 bulan bersama dengan Habib Rizik Syihab 5,5 bulan lah ya di sana ya. 5,5 bulan, ya betul. Nah tentu Anda ini sahih dong kalau Anda bercerita bagaimana sih sebenarnya situasi di Mabes di tahanan di Bareskrim Mabes Polri itu kok disebut di bawah tanah itu seperti apa gitu. Tapi polisi nyebutnya basement. Gitu. Jadi gini, saya tidak. Ini masih bersidang nih masalah Pak Maher harus hati-hati. Ini kan tambah berbahaya kalau nggak hati-hati saya tambah pasal lagi nih. Tapi nggak apa, kebenaran harus kita ungkapkan. Ya, tapi kita cerita saja apa faktanya kok, ya kan? Iya, ya jadi gini, apapun lah namanya, apakah itu basement, apa yang penting kita memang di bawah tanah. Kita berada di posisi B1. Jadi perlu saya jelaskan sedikit konstruksi bentuk tahanan kita itu biar bisa juga tahu. Tapi jangan berpikir mau masuk ke sana ya. Jangan tahanan kita lah, tahanan kami. Nggak enak kita ini nanti dikira. Tahanan kami. Jadi posisi tahanan di Mabes Bareskrim itu ada di bawah parkir. Parkir di B1 istilahnya. Nah di bawah kita tuh ada parkir lagi B2. Di atas ada parkir. Jadi kita dihimpit atas bawah oleh parkir basement Mabes Polri. Pas di depan gedung Bareskrim yang 21 lantai. Nah, perlu saya jelaskan juga di ruangan tahanan Mabes Bareskrim itu ada berapa blok, Bang Hersu? Ada blok narkoba, ada blok pidum, dan ada blok wanita. Ada 3 blok. Nah, untuk blok yang narkoba dengan blok pidum itu hanya dibatasi oleh 2 sekat pintu. Pertama, pintu yang akses ke ruang penjagaan, yaitu tepat di depan kamarnya Habib Rizik. Nah, terus yang ke belakang itu ke pidum itu disekat lagi oleh pintu. Nah, untuk blok narkoba ini pidana umum ya, maksudnya ya? Iya, pidum. Ya, pidana umum dan khusus, pidana umum dan khusus. Ya. Dengan narkoba itu dipisah dengan satu pintu. Nah, dia seperti letter U. Nah, imam besar kita itu tepat di sel nomor 1. Istilah kita tuh KM1. Nah, kalau di luar kan lagi ribut KM50 kan. Kalau kita ada KM1. Nah, blok narkoba itu KM1 sampai 9. Pas antara 9 KM9 ke KM10 itu ada pintu pembatas antara blok narkoba dengan blok pidum. Jadi ada 9 KM lah, 9 kamar di blok narkoba itu. Kenapa saya ingat? Saya pertama masuk itu di KM10 itu, Pak Hersu, yang langsung dibatasi pintu ke blok narkoba. Oke. Ya. Nah, terus mulai dari KM10 seperti letter U sampai ke KM31, 32, saya lupa, itu ruangnya Bu Paulina itu. Nah, saya lama di KM22 dan Bang Zahganda dengan Bang Jumur itu di KM15. Nah, rombongan FPI kayak Habib Ali Habib Idrus di KM11. Untung KM50 nggak ada, Pak. Saya ulang lagi. Untuk KM50 nggak ada. Bang Napoleon, nah, saya partai KM berapa? Nah, Bang Napoleon, dia seperti koridor Habib Rizik juga dibatasi oleh pintu. Itu sedikit ada, nanti saya jelasin. Di KM26 sampai 2728, saya lupa antara itu. Antara itu beliau. Nah, saya dari KM22, 2 bulan. Habis itu, kita pindah ke depan. Saya selanjutnya di KM28. Jadi saya dengan Bang Napoleon, Bang Prasetyo, Jenderal Prasetyo, dan beberapa tahanan, kalau dalam bahasa tahanan kita VVIP, itu di satu koridor gitu. Jadi ada 1 sampai 32 kamar
yang terbagi antara blok narkoba dengan blok pidum. Nah, sedangkan blok wanita itu dalam ruangan tersendiri, nggak ada kamarnya. Ya. Itu pertanyaannya kenapa ya Habib Rizik Syihab ditempatkan di blok narkoba? Bukankah dia masuk dalam pidana umum atau pidana khusus gitu? Harusnya. Secara spesifik tentu pihak yang berwenang bisa menjawab. Tapi yang jelas pintu kamar Pak Habib Rizik itu langsung berhadapan dengan pintu penjaga, pintu ke luar utama, langsung berhadapan. Apakah itu terkait dengan pengamanan kita nggak tahu. Atau dia memang supaya dipisah dengan aktivis politik seperti kita nggak tahu juga. Walau itu. Oke. Nah, apakah ada perbedaan antara blok narapidana dengan pidum dengan yang tadi dengan wanita tadi? Jadi gini, kalau dengan blok wanita jelas beda. Wanita itu dia semacam hall, ada balai-balainya banyak, campur aduk lah di situ. Nah, kalau blok pidum, blok narkoba secara bentuk kamar sama. Secara bentuk kamar. Ya ada balai-balai batasi tembok sekitar 1,5 meter dan lalu ada kamar mandi. Dia luar 200 kali 150 meter gitulah. Tapi secara fasilitas yang membedakan ini perlu saya luruskan masalah AC tidak AC itu Pak Bang Hersu. Yang AC nggak ada di dalam kamar itu nggak ada. Yang ada cuma AC sentral di koridor. Nah khusus blok narkoba itu di koridor itu ada AC sentral ya. Dan juga di musola, cuman nggak terlalu kuat AC-nya. Tapi ada hembusannya lah, agak supaya ada sedikit perbedaan. Cuman karena pintu akses utamanya langsung berhubungan dengan pintu penjaga, agak juga sedikit masuklah supaya angin AC itu ke dalam blok narkoba. Beda dengan kita pidum di belakang. Blok pidum itu juga ada terbagi dua, ada yang VVIP-nya, ada yang hall terbuka. Hall terbuka nggak ada kali samanya, pakai kipas. Nah, memang sirkulasi udara sangat buruk lah kalau dalam standar kesehatan, menurut saya. Nah, blok yang VVIP dinamakan VVIP itu AC sentral pun antara iya dan tidak. Kadang-kadang dingin, kadang panas. Tapi apapun itu, Bang Hersu, nama penjara nggak senyaman apapun penjara tetap nggak nyaman gitu aja. Nah, colokan listrik yang disebut oleh pengacaranya Habib Rizik Syihab tidak ada, itu benar memang nggak ada colokan listrik apapun di dalam? Memang ada, mana ada, nggak ada. Kalau bisa colokan listrik kita bisa bawa barang-barang rice cooker, kita nggak ada. Kita makan nasi jatah semuanya. Ya. Air pun kita apanya pun sedotan yang kan di penjara itu yang tajam-tajam nggak boleh, yang listrik nggak boleh, kayak plat-plat besi-besi itu nggak boleh, parfum dari botol-botol kaca itu nggak boleh, semua banyak aturannya di situ Bang Hersu. Tapi ada juga lolos kecil-kecil saya dulu ada juga, entah gimana cara saya nggak tahu. Jepitan kuku lolos. Gitu. Secara umum apakah Anda dengan Habib Rizik Syihab itu bisa berinteraksi? Kalau secara umum karena kita beda blok dan dibatasi oleh penjaga, memang tidak, kecuali pada ada event-event khusus. Nah kebetulan saya sudah beberapa kali masuk ke ruangan beliau, misal waktu pertama kan masih kita sholat Jumatnya masih disatukan di musolanya blok narkoba. Memang karena kepenuhan baru dipisah. Blok pidum karena lebih ramai dia punya masjid sendiri, musola narkoba dia sholat Jumat sendiri dipisah. Cuma saya berapa kali sempat masuk ke ruangan beliau Bang Hersu. Sempat berapa kali lah. Ya nebeng nyelip di antara rombongan FPI kan ada di KM 11 pidum. Mau ketemu IB, saya pakai jubah juga, pakai topi, dia nggak FPI juga masuk kan gitu. Kalau nggak gitu nggak ketemu loh dengan HRS kita, imam besar kita. Nah oke, bagaimana situasinya beliau di tahanan itu? Ya, kalau saya ceritakan, apapun itu bentuknya tahanan, beliau sangat tidak layak untuk ditahan. Itu menurut saya. Dia ulama besar kita, cucu Nabi gitu. Ya, apapun bentuknya. Cuman juga secara objektif saya jelaskan, untuk fasilitas tahanan, ini yang saya dengar ya, yang saya tanyakan ke kawan-kawan yang sudah pindah setelah Bareskrim pindah ke masing-masing lapasan tahanan, untuk fasilitas Bareskrim, kecuali cahaya matahari dan sirkulasi udara, the best. Yang terbaik. Secara fasilitas, misalnya contohnya, lantainya itu parkir licin bersih, ya nggak kotor lah gitu. Memang sengaja dibikin yang bersih parkir. Dindingnya juga seperti itu, airnya bagus, kamar mandinya juga lancar, sanitasinya bagus, lancar seperti itu. Nah, cuman fasilitas-fasilitas lain nggak ada, tergantung. Nah, baru kemarin ya adalah kasur-kasur balai-balai kecil baru ada. Itu fasilitas lain kita nggak ada. Oh, jadi memang karena ini di bawah, ya ini kan soal terminologi ya, adanya polisi nyebutnya basement, terus potemnya Habib nyebutnya bawah tanah gitu ya. Tapi tetap saja intinya sama ya, bahwa matahari itu nggak dapat ya. Ya, makanya Bang Hersu, saya dengan Bang Jumur sedikit diuntungkan.
karena kita sidangnya offline. Itu sangat ditunggu tuh Bang Hersu. Senin dan Kamis itu sangat ditunggu kita bertemu matahari, begitu mahalnya matahari. Memang nggak ada sama sekali. Bayangin kita hanya tembok sekeliling atas bawah tembok. Nggak ada sama sekali matahari. Nah, tanah kita di bawah tanah, dinding kita tuh ada kadang-kadang rembesan air. Nah, dulu katanya konon pernah sempat banjir. Makanya kita berpikir yang paling kita takutkan itu bukan kebakaran di situ Bang Hersu. Kalau sempat banjir karena di bawah tanah, mati kita, tenggelam kita. Tapi saya lihat sudah pengalamannya tentu sudah dibuat sedemikian rupa oleh Bareskrim. Nggak ada lagi banjir selama kita di situ, nggak pernah. Cuman dulu katanya pernah setinggi lutut. Saya betul tidak sih, saya nggak tahu. Nggak ada ya waktu secara berkala gitu berjemur di matahari itu dalam sepekan sekali gitu, nggak ada jadwal semacam itu? Nggak ada, Pak. Sudah berapa kali kita ajukan, nggak mungkin kata dia. Nggak mungkin, alasan COVID, penjagaan, banyak faktor lah. Tapi yang jelas matahari sangat mahal, Pak. Memang nggak ada sama sekali cahaya matahari masuk. Sirkulasi udara pun, makanya kemarin ketika COVID ya lebih separuh orang kena COVID karena dia berputar di situ terus. Nah, kapasitasnya masing-masing kamar itu berapa dan diisi berapa orang ya, Bung Anton? Ini agak sensitifnya, karena ada variatifnya juga. Idealnya saya lihat 6 sampai 8 lah. Cuman ada juga yang 1 orang 1 kamar, ada juga yang 4 orang, ada juga 8 orang, ada juga sampai 20 orang, itu kamar penampungan namanya. Orang-orang baru masuk kan diisolasi dulu, ya di ospek dulu, gimana aturan penjara tahanan itu seperti apa. Beda dengan si kece itu infonya langsung dikamarkan sendiri. Mewah dia. Kalau kita, saya dulu masuk isolasi dulu Bang Hersu, walaupun sepertiga malam saya protes. Akhirnya baru dipindah ke kamar. Isolasi itu sendirian ditempatkan dalam satu kamar, yang kamarnya ukurannya berapa? Ada kamar dikhususkan sendiri, orang baru masuk, ya yang mau belum rambutnya panjang dibotakin, dia biar udah rapid test pun disuruh mandi gitu. Ya biasalah tradisi penjara, tidak tertulis penjara, di ospek dulu, sini aturannya gini-gini, hormati senior gini-gini ya. Banyaklah, nggak bisa saya ungkap di sini semuanya. Dunia penjara. Tapi jadi begitulah kondisinya ya. Kita nggak perlu memberikan penilaian, nggak memberikan apa, tapi itu realitasnya bahwa Habib Rizik Syihab itu memang betul ditahan di sana tanpa mendapatkan sinar matahari. Dan kalau sidang itu yang saya kira mungkin yang tadi ada sebut dirindukan oleh mereka ya. Oh iya, saya kalau sidang itu Bang Hersu, nyampe di pengadilan saya buka baju dulu, macam film Wolfram itu kan, wah gini kita menikmati matahari itu. Memang terasa lah. Nah, bersyukurlah orang yang pernah bebas seperti ini, menikmati matahari. Kalau kita pernah ditahan sama Bareskrim, ya apapun katanya, siapa itu, faktanya memang kita di bawah tanah. Apakah itu namanya basement atau apa, namanya faktanya kita di B1, di atasnya parkir, bawahnya parkir. Jadi itu, silakan pemirsa menerjemahkan sendiri. Nah, kalau ya Anda kan tadi sebut pernah bertemu ya dengan Habib Rizik, itu apa biasanya yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab ketika bertemu itu? Apakah ada keluhan? Wah, ini perlu saya sharing ini. Saya tak pernah merasakan ketika bertemu seseorang, energi yang tadi 40 menjadi 100 lagi. Itulah kehebatan seorang Habib Rizik, saya lihat. Tak kenapa, tak aura apa yang dia punya. Ketika kita serius aja. Seharusnya, kalau saya, udah kayak gini, kezaliman yang dia terima, ya, ketidakadilan yang dia terima, nggak ada sedikit pun wajah sedih, wajah melas, nggak ada. Justru kita dimotivasinya, Bang Hersu. Nah, ini memang manusia luar biasa nih Habib Rizik ini. Ya, ini saya sendiri yang mengalami. Kita di samping beliau itu tenang, nyaman, dan merasakan sebuah semangat yang gelora yang luar biasa. Karena beliau sangat bisa memotivasi kita. Apalagi beliau adalah cucu Nabi. Gitu Bang Hersu. Jadi sebenarnya keluhan ini lebih pada muncul orang-orang lain gitu yang melihat bagaimana situasinya Habib. Tapi dari sisi Habib sendiri tidak pernah ada keluhan meskipun harus menjalani tahanan semacam itu ya. Iya, setahu saya beliau mana pernah mengeluh, setahu saya. Ini luar biasa nih Bang Hersu. Bang pejuang sejati. Apa kata Ustaz Somad, ini 800 tahun, sekarang 1 kali 800 tahun, satu orang seperti ini yang luar biasanya. Saya hormat sama beliau, saya hormat sama Habib Rizik. Pejuang sejati gitu. Saya kira Bung Anton ya, dari apa yang Anda ceritakan ini sahih karena Anda sendiri mengalami selama 7,5 bulan di tahanan Bareskrim Polri. Jadi nggak perlu lagi simpang siur, ada wacana bahwa yang satu disebut di bawah tanah, yang satu disebut basement. Silahkan Anda menyebut masing-masing seperti apalah. Itulah faktanya, begitu ya. Yang penting Pak Hersu, saya pribadi menyampaikan, ya ini masih ada upaya hukum ya, PK untuk Habib Rizik. Secara pribadi saya meminta supaya ya para penegak hukum, apakah itu hakim, digugah hatinya.
Sangat tidak layak seorang ulama besar, cucu Nabi, imam besar umat Islam Indonesia, yang bagi nggak mengakui silahkan ya, yang menganggap dia imam besar, diperlakukan seperti itu. Sebagus apapun namanya penjara, ya tetap penjara. Yang namanya penjara tetap penjara. Ya. Itu sangat tidak layak diterima oleh beliau. Saya ingat nama beliau aja langsung sedih sesak nafas dada ini, merasakan bagaimana beliau terkirung di sana itu, Bang Hersu. Ya. Beliau udah ulama, yang diperjuangkan beliau pun adalah untuk kemaslahatan umat, untuk masalah bangsa dan negara ini. Ya. Demikian Bang Hersu, pesan sedikit dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bung Anton Permana, alumni Bareskrim Mabes Pertahanan Mabes Polri dan juga senior dari Habib Rizik. Kita doakan semuanya ada yang terbaik untuk kita semua, umat Islam dan bangsa Indonesia. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Ya.